masalah sesajen memang kebetulan lagi ramai dibicarakan. Bagaimana sih pandangan Islam tentang sesajen? Ini luar biasa. Bagus. Karena kita lihat juga ada beberapa tokoh masyarakat itu yang membolehkan sesajen. Saya juga nggak tahu alasannya apa. Mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman dan pemahaman tentang ajaran Islam. Sesajen tuh jelas kalau dalam Islam diharamkan. Bahkan MUI juga mengharamkan adanya suguhan-suguhan kepada selain Allah. Persembahan kepada selain Allah dengan maksud tujuan memohon pertolongan. Itu jelas haram. Di Al-Quran sendiri banyak yang menjelaskan tentang itu. Yang secara tegas, sebagaimana yang Allah cantumkan di dalam surah Al-Baqarah, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu sesuatu yang diharamkan. Wa ma uhilla bihi. Apa-apa yang kamu sembelih li ghairillah, kepada selain Allah, haram. Jadi ayat itu memang agak panjang. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ini yang menjadi patokan kita bahwasanya segala persembahan kepada selain Allah dengan maksud memohon pertolongan dan perlindungan haram. Sama kayak sajen. Kalau kita nggak ngasih sajen, desa kita ini akan hancur, kena musibah, kena bala, kena segala macam yang buruk. Lantas kita bikin sajen agar terhindar dari itu semua, haram. Biasanya ada sedekah laut, sedekah bumi itu seperti itu. Sedekah fakir miskin. Iya. Laut, gunung, bumi itu milik Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada semuanya. Yang perlu itu sedekah kepada fakir miskin untuk menolak bencana ya. Karena apa, sedekah yang kita berikan kepada mereka yang kurang mampu, fakir miskin, itu akan menutup segala 70 musibah. Penolak bala, Pak ya? Penolak bala. Sedekah. Pada siapa? Fakir miskin, bukan bumi. Ente bumi dikasih nasi tumpeng, gimana makannya? Mendingan kasih fakir miskin pada masyarakat yang membutuhkan, secara otomatis musibah akan dihindarkan dalam hidup kita. Itu. Sedekah laut kita lihat ada potong kepala kerbau. Uhilla bihi li ghairillah. Jadi jelas dalam Islam sajen persembahan kepada selain Allah itu haram. Jelas itu. Makanya kalau ada tokoh masyarakat yang mengatakan itu kan kita menjaga budaya leluhur gitu, kita meneruskan budaya-budaya leluhur, tradisi. Ingat, tradisi sajen itu menyalahi akidah Islam. Begitu juga ketika Islam turun di kota Mekah melalui dakwah Rasulullah SAW, menghilangkan segala bentuk sajen, persembahan-persembahan. Masyarakat musyrik kota Mekah itu mereka juga biasa memberikan sajen yang berupa susu onta di biasanya tuh. Jadi ada lupa sahabat Nabi namanya siapa, Abu Rafi kok nggak, Abu Rafi itu. Jadi biasa itu dia kalau pagi itu kalau dia tidak ada persembahan kepada Tuhannya dia, gitu, sesuatu yang dianggap yang sangat dihormati Tuhannya lah, itu dia biasa membuat gundukan gunung dari pasir di apa namanya di kota Mekah. Dibikin gundukan lah gitu. Akhirnya dia menuangkan susu onta. Habis itu onta, dia tawaf di situ. Nah, susu onta itu sebagai sajen. Gitu. Terus yang kedua, manat. Itu berupa berhala, berupa batu besar. Dan itu biasa orang-orang pada masa itu ketika mereka ingin melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah, mereka ganti baju ihramnya di situ. Di berhala manat. Jadi ini kejadian sebelum Islam datang ya. Karena ibadah haji itu sebelum Islam pun sudah ada. Ada tawaf gitu. Itu mereka biasa memberikan sajen-sajen apa yang mereka punya. Entah koin, entah makanan, entah senjata, benda, atau batu-batu mutiara. Diberikan persembahan kepada manat. Itu biasa. Makanya sajen ini merupakan salah satu apa ya? Salah satu budaya yang bukan saja masyarakat Indonesia, tradisi dunia itu ada sajen semua. Bahkan di kota Mekah kaum musyrik itu sajen itu udah ada. Gitu.
Dan ketika Islam datang, Rasul melarang itu semua. Karena apa? Bentuk persembahan kepada selain Allah. Kita minta tolong bertawasul kepada selain Allah dengan tawasul yang kurang baik atau tawasul yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sajian sendiri pun ada sifat tabzir. Tabzir itu adalah sesuatu yang mubazir. Ente taruh jeruk, taruh pisang, jajanan pasar di pinggir bukit, di pinggir laut, sampai itu busuk, sampai nggak kemakan. Mubazir ya, Pak? Itu kan mubazir. Dan mubazir suatu perbuatan yang suruh kita dijauhi sama Allah. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sifat mubazir itu saudaranya setan. Gitu. Tapi banyak yang persepsi begini, Bah. Apa tuh? Saya ada rezeki nih, terus ngumpulin ini ya kayak Jajanan sajian itu sebagai lantaran, Bah. Lantaran opo? Lantaran untuk apa namanya? Mengungkapkan rasa syukur gitu. Sama siapa? Syukurnya sama siapa itu? Sama Gusti Allah. Masa perlu itu gimana? Nah, itu anggapan mereka kayak gitu, Bah. Karena apa? Asal muasal sajian itu bukan ungkapan rasa syukur kepada Allah, tetapi rasa syukur kepada leluhur, kepada jin, setan, penghuni lembah, penghuni laut, penguasa laut. Bukan kepada Allah. Allah nggak butuh itu kok. Allah butuh ente taat, ente sujud. Masalah. Kalau kita syukur. Iya. Gitu. Makanya jangan salah kaprah. Kita sebagai umat Islam tentu patokan kita dalam menjalani hidup adalah apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Gitu. Kalau memang sajian itu sesuai dengan syariat Islam, di mana ada sinyal-sinyal dibolehkan. Jangankan Rasul, sahabat lah kita lihat, ataupun para imam mazhab, para ulama-ulama terdahulu, mana di antara mereka yang boleh memberikan persembahan kepada penguasa gunung, penguasa laut, dan penguasa-penguasa lain, kepada makhluk gaib. Gitu. Itu nggak ada sama sekali. Makanya umat Islam harus diwaspadai. Lantas bagaimana sikap kita ketika kita mendapati satu tempat ada sajiannya? Apa perlu kita tendang? Kita buang? Jelas jangan. Dakwah Islam bukan seperti itu. Gimana dakwah kita bisa diterima kepada mereka kalau kita berdakwah secara kasar? Ada sajian di jalan, apa ini? Wih, wah, main tendang, cuing. Bil hikmah, dengan suri tauladan, dengan perkataan yang bijak, dengan pendekatan yang baik. Itu yang sesuai dengan syariat. Artinya saya secara pribadi juga nggak setuju ketika kita melihat beberapa bentuk-bentuk kemusyrikan, kita mencoba menghilangkannya itu dengan cara-cara yang tidak bermoral lah begitu. Kalau yang menaruh sajian itu kita umat Islam, agama lain yang naruh atas kita tendang, apa nggak menyinggung agamanya? Dan itu tidak dibolehkan, gitu. Karena apa? Agama lain ada yang melakukan ritual-ritual seperti itu dan kita saling menghormati selama agama mereka menjalankan agamanya sendiri. Gitu, kita nggak melarang. Gitu. Kita hanya memberikan sebuah masukan nasihat kepada saudara-saudara kita yang seiman, seakidah. Islam bagaimana Islam mengajarkan kita sebagai pemeluk agamanya gitu. Jadi nanti di jalan ada saja nanti main tendang, nggak taunya agama lain yang naruh, yang ada perang. Tapi istilahnya kalau di dalam keluarga kita ada saudara kita, misalnya kayak ini kan pertanyaan ini jelas memang kaitannya dengan Muslim nih, Iqbal Maulana. Dia udah melakukan selamatan, kemudian ada memberikan sesajen kepada gunung kalau dia bilang ini. Misalnya kepada gunung, jelas ini sesuatu yang dilarang. Keselamatan itu bagus. Kita mensyukuri atas karunia, atas apa limpahan keberkahan dari Allah. Habis itu kita makan-makan. Itu malah enak. Sajian kita bagi-bagi gitu kan. Itu lebih enak. Jadi sajian itu yang terbaik diberikan kepada manusia. Bukan kepada gunung, laut, lembah, kuburan. Iya, mendingan kasih manusia sajiannya itu. Kasih dia ceplok, doyan dia mas sajian. Wah, mari. Apalagi ayam bekakak ya. Waduh, Wah, Satu ekor ayam bakar.
Ingkung, Bah. Ingkung. Gitu. Masya Allah. Bagus ini pertanyaannya. Jadi ingat, haramnya sesajen itu dalam Islam pertama karena memang udah Allah perintahkan, Allah larang gitu. Itu makanya menjadi haram. Terus yang kedua ada sifat tabzir padanya gitu. Ada sifat-sifat mubazir padanya. Padahal Allah sendiri mengatakan sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir adalah saudara-saudara setan. Artinya apa? Perbuatan itu jauhi. Jangan sampai kalian ikuti jejak-jejak setan. Seperti itu.